Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamir rahni. Adapun ini itu ada suatu fasol fi ahkamir rohni di dalam menerangkan masalah hukum-hukumnya gadai, ya. Wahwa adapun yang disebut gadai lugotan di dalam tata bahasa rohen tadi, ya, itu asubu itu maknanya tetap. Jadi makna aslinya tetap, itu namanya gadai. Wasar'an dan di dalam syariatnya itu ja'lu ainin, menjadikan sesuatu maliyatin yang golongan harta, wasikotin yang menjadi jaminan, bidainin dengan hutang, yustaufa yang akan memenuhi atau melunasi siapa orang tersebut, minha dari ainun maliyah, ingda ta'aduril wafai ketika sulitnya untuk membayarnya. Jadi yang disebut gadai itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai jaminan kita, karena kita berhutang, itu namanya rohen. Bahasa sekarang ya BPKB, STNK, terus apa namanya? Sertifikat, nah, itu ya. Nah, itu gadai namanya. Anggunan ya, lain dengan gadai ya itu. Salah. Nah, itu begitu ya. Walayasihu dan tidak sah apa arrohnu, akad daripada apa tadi gadai, illa biijabin kecuali dengan ijab wa qabulin dan juga qabul atau penerimaan. Jadi harus ada akadnya. Pak Mukhlis, ini saya hutang duit sekian juta. Ini jaminannya ini umpama mobil atau apa gitu. Mobil umpama kan. Nah, itu namanya kalau Pak Mukhlis kata ya iyalah, berarti sudah diterima. Nah, itu begitu. Umpama. Lah kalau hutangnya besar, Pak Uturi, 100 juta umpama kan? 1 juta mobil. Enggak, itu umpama 100 juta lah kalau mobil, harus sesuai dengan harganya ya. Umpama. Ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya kalau 5 juta motor wae to, Bang. Kalau motor Pak Lupi jam itu kan. Wah, enggak bisa ini nanti kayaknya kalau masih kredit tuh. Nah, itu harus ada ijab qabul intinya ya. Harus ada persetujuan antara yang punya barang dan juga yang memberikan uangnya. Wasurito dan disyaratkan apa kulun tiap-tiap minar rohini dari orang yang menggadaikan, wal murtahini dan orang yang menerima gadai, ayakuna jika ada siapa kulun, ada itu mutlaqot tasrifi, sah di dalam tasarufnya. Artinya punyanya sendiri gitu loh, Bang. Nah, itu maksudnya. Nah, mobilnya Bang Hudori, saya yang gadaikan itu enggak boleh. Ya. Atau saya pinjem motornya Mas Fikri, saya gadaikan sama Pak Mukhlis. Nah, itu enggak boleh. Nah, itu begitu, harus punyanya sendiri, hak mutlak. Nah, itu baru bisa itu namanya digunakan untuk digadaikan. Nah, itu ya. Wadakaro dan menerangkan siapa al-musannif kiai musannif dhabitul marhuni, apa syarat-syarat daripada atau batasan atau apa ya istilahnya itu
kriteria lah ya, kriteria daripada barang yang boleh digadaikan fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Wa kuluma dan setiap segala sesuatu jaza yang diperkenankan apa bai'uhu menjual barang tersebut jaza maka diperkenankan apa rohnuhu menggadaikan barang tersebut. Berarti kemarin tuh sesuatu yang boleh dijual belikan. Berarti kalau menggadaikan apa namanya minuman yang memabukkan tidak boleh, nah itu ya, atau yang najis tidak boleh, nah kan gitu, itu seperti itu. Fiddiwani di dalam hutang piutang, idastaqarra ketika tetap apa subutuha tetapnya, takor ketika tetap apa jaminan apa subutuha tetapnya jaminan tadi fitimati di dalam tanggungannya. Nah itu begitu. Wah taroza dan mengecualiakan siapa al-musannaf bidiwani dengan hutang-hutang anil ayani dari jaminan ya. Jaminan anil ayani dari barang-barang dari sesuatu fala yasihu maka tidak sah apa arrohnu akad apa namanya itu gade alaiha kepada apa itu namanya keadaan ka'ainil maksubati seperti barang yang digosok atau dicuri. Nah itu ya, barang dicuri ya tidak boleh dijual, nggak boleh digadaikan. Nah, itu. Nah, Kang Deddy umpama kan gelem nuku apa ku kira drum umpama lah kon ndi Kang lah ku nyolong umpama ya ora oleh, tidak boleh. Jangan ngomong kalau ya dari nyuri gitu loh ya, atau dari gosok gitu ya, drumku kayak gitu baik supaya orangnya mau beli atau mau menggadaikan, maksudnya gitu. Wal musta'aratu dan juga barang pinjaman, ya barang pinjaman. Nah itu kanti-kanti itu kadang aneh-aneh wae kan, motornya kanti digadaikan. Wah itu tidak boleh, tidak sah gadenya. Harus ingat-ingat itu. Jangan coba-coba Pak Guru ya. Apalagi kok bini kanti. Nah kan digadaikan pula, tambah tidak boleh, haram malah. Gitu ya, bukan tidak boleh wae, haram itu. Walaupun sebelah tidak boleh itu. Oleh mu'alif rahimahullah. Agak boleh sebelah, akhirnya sebelahnya diminta go. Nah jadi repot. Jadi barang yang dari gosok atau dari yang nyuri ya nggak boleh dijual belikan atau nggak boleh digadaikan, dan juga barang pinjaman juga tidak boleh digadaikan atau dijual belikan. Wa nahwuhuma dan sepadannya itu minal ayani dari keadaan-keadaan al-madmumati yang masih menjadi tanggungan. Masa contoh kan motor atau mobil Bang Hudori itu kreditnya belum lunas. Nah, malah Bang Hudori gadaikan. Nah, padahal belum lunas. Nah, kecuali biasanya diakus-akusi itu kan. Nah, sudah biar aku yang nutup katanya kan, kata dia. Nah, nanti setelah aku tutup, kamu gadaikan, nanti kamu baru bayar dengan saya. Nah, itu boleh. Berarti akadnya double. Bang Hudori utang dulu dengan leasing tuh. Setelah utang dengan leasing, ya kan? Nah, itu baru kan lunas itu ceknya. Tapi itu harus diterima dulu barangnya. STNK, BPKB punya lengkap ya. Baru nanti digadaikan. Baru nanti setelah duit dari pegadaian itu keluar, baru hutangnya dibayar. Prosesnya harus betul juga. Nah, jangan kucing-kucingan maksudnya. Nah, itu begitu. Wah taroza, ini contoh apanya dari. Jadi wanahwuhuma dan sepadannya itu minal ayani al-madmumati dari barang-barang yang masih menjadi tanggungannya, artinya kredit belum lunas contohnya kok digadaikan, itu tidak boleh ya. Wah tarosa dan dikecualikan bistikori dengan yang tetap, artinya itu yang apa tadi anidiwani dari hutang-hutang qabla istiqrariha sebelum sahnya daripada ketetapannya daripada barang tersebut. Kada ini salami contohnya seperti hutang pesan, hutang barang. Nah, barangnya sudah diterima, bayarnya belum lunas, terus malah
gadekan atau dijual belikan. Nah itu Mas Fikri ngomong kan, iceknya bayar tanya Bang Hudori itu nyuruh jual tanah itu, baru dikasih DP, belum lunas, malah dia diperjual belikan, pakang lah pakang, ngerti pakang? Nah ya, nah itu begitu. Jadi barang belum lunas, kok dia perjual belikan, itu tidak boleh, gitu ya. Wahani samani dan juga dari harga mudatin dari mudatil khiyari di masa khiyar. Atau begini, barang ini masih tawar menawar. Saya punya motor saya itu memang nak saya jual. Pak Lupi baru nawar belum dibayar, baru menawar, Pak Lupi tawarkan ke orang lain untuk Pak Lupi jual belikan atau Pak Lupi gadekan. Itu juga tidak boleh. Punya saya dibayar belum, baru ditanya-tanya berapa harganya Pak Muin, malah sudah dijual sama orang lain atau digadekan kepada orang lain, itu juga tidak boleh, nggak milik Pak Lupi, bener gitu loh. Itu begitu ya, sudah bisa dipahami itu kira-kira ya. Walirrohini dan bagi orang yang menggadekan, arujua adapun boleh mengambil kembali, nggak jadi maksudnya di dalam pegadaiannya, malam yakbidu selagi belum menerima siapa orang tersebut kepada hasil gadeannya. Lalu janji sama Pak Lupi, ini motor saya gadekan ya. Nah, berapa Pak Mun? 5 juta umpama ya kan. Lah lagi di jalan saya nak ngambil duit 5 juta tadi. Nah, mertua saya telepon. Ini ada duit 5 juta, nggak usah gadekan motor umpama. Ya enggak, jadi enggak apa-apa. Wong belum sampai ke Pak Lupi. Barangnya itu boleh. Nah, itu. Kok apian men ya. Mbok menawa ngono kan gitu. Ayah murtahinu artinya barang yang dihutangkan. Fa in kubido, maka jika kok diambil apa ainu barang tadi almarhunu yang digadekan, mimman dari sesuatu yasihu, yang sah apa ibadu mengambil daripada barang tersebut, lazima maka wajib arrohnu daripada pegadaiannya. Wamtana'a dan tidak diperkenankan ala rohini atas orang yang menggadaikan, arruju'u kepada meminta kembali fihi di dalam barang yang digadaikan. Nah itu ya, jadi kalau kok sudah sampai ke Pak Lupi barang tuh, saya sudah nerima duitnya, kalau tidak saya bayar duitnya ya tidak boleh diambil. Nah itu begitu, itu namanya gadai. Enggak kok katanya lewat belakang itu, sudah duitnya dapat, motornya boleh dipakai pula. Nah itu ya. Warohnu dan adapun gadaian itu wado'ahu, meletakkan kepada pegadaian tersebut alal amanati atas orang yang amanah, yang megang barang yang digadaikan tadi itu juga harus orang yang amanah. Nanti barang belum selesai, ya kan, belum waktunya membayar, waktunya mengambil, malah sudah dijual sama orang yang digadai tadi barangnya, makanya juga tidak boleh. Wahina idin, dan ketika itu karena orang yang nerimo barang itu harus yang amanah, maka layadomannahu, tidak menjadi tanggungannya bagi orang yang menerima, menjadi tanggungan layad manuhu, tidak menanggung kepada barang yang digadaikan siapa al-murtahinu, orang yang menerima gadaian, illa bil ta'ati, kecuali dia sembrono fihi, di dalam barang gadaian tadi. Jadi yang megang barang gadaian itu dia tidak menanggung resiko kerusakan daripada barang gadaian tadi. Saya gadaikan motor ke Pak Lupi, maka Pak Lupi tidak menanggung umpama kok ada rantainya putus, banyak kempes, itu tidak menjadi tanggungan Pak Lupi, kecuali Pak Lupi ibaratnya itu sembrono dalam memakai atau menggunakan atau dengan motor saya tadi. Nah itu ya kan, dimakainya untuk tril-trilan sehingga soknya putus lah umpama kan itu. Nah, untuk ngangkut getah pula ya kan, bannya bledos, lah itu lain ceritanya gitu loh.
enggak ukurannya kan itu. Itu maksudnya begitu. Ila taati kecuali dengan sembrono fihi di dalam barang gadean. Wala yaskutu dan tidak gugur bital fihi dengan rusaknya barang gadean apa syai'un sesuatu minat daini dari hutang tadi. Jadi andaikan barang itu rusak, ya saya tetap bayar kepada Pak Lupi. Berapa saya gadekan tadi? Enggak kok motor saya rusak tadi di tangan Pak Lupi karena megang barang yang saya gadekan. Terus saya nggak mau bayar, itu nggak boleh, gitu ya. Walau ida'ah. Dan juga jika kok apa? Walau ida'ah. Penerima gadai mengaku ya. Walau ida'ah, walau andaikan kok mengaku siapa penerima gade talfuhu kepada merusakkan barang gadean, walam yadkur dan tidak menerangkan siapa penerima gade sababa talfihi kepada kerusakan daripada barang tersebut. Sodako maka menghadirkan siapa itu namanya yang penggade biyaminihi dengan apa itu namanya sumpahnya penggade. Maksudnya gini, andaikan yang menggadekan itu yang menerima gade itu bawa barang kok rusak. Rusak itu dia tidak bisa menerangkan kenapa kok rusaknya. Ya maka dia harus ibaratnya itu bersumpah bahwa dia tidak merusakkannya. Fa inda karo maka jika menerangkan siapa penerima gade sababan dengan sebab dohiron yang nyata yang jelas, lam yakbal maka tidak bisa diterima apa tuduhan illa bibayinatin kecuali dengan saksi. Andaikan kok yang gadekan tadi ibaratnya ngotot, nah itu pasti kamu yang kerusakkan, padahal yang megang barang gadean tadi nggak tahu. Maka yang nuduh kita yang menggade tadi harus menghadirkan saksi bahwa yang menerima gade tadilah yang merusakkan daripada barang kita tadi. Nah gitu. Walau idda'a walau andaikan mengaku siapa al-murtahinu orang yang menerima gade rodda maka boleh menolak siapa al-rodda maka ditolak apa al-marhunu barang yang digadekan al-rohini rodda maka dibalikkan gitu ya. Apa al-marhunu perkara yang digadekan al-rohini atas orang yang menggade. Lam yakbal maka tidak bisa diterima ila bibayinatin kecuali adanya saksi. Maka harus tetap dibalikkan, boleh dibalikkan. Karena dia tadi menuduh bahwasanya yang menerima gade tadi merusakkan barang tersebut. Nah, dan juga tidak bisa menghadirkan saksi bahwa yang megang barang katanya merusak barang tersebut gitu. Wa idza kubido dan andaikan kok diambil apa al murtahinu barang yang digadekan ba'dal haqqi setelah selesai alladhi yaitu perkara ala rohini atas orang yang menggadekan lam yakhruj maka tidak boleh dikeluarkan lam yungfak tidak boleh diambil apa sayun sesuatu minar rohni dari sesuatu dari pegadeannya kata yakti sehingga mengembalikan atau memberikan siapa almarhum jami'ihi kepada seluruh barang yang digadekan. Jadi orang yang menggadekan barang tidak boleh menerima barang yang digadekan tersebut umpama kok bentuk emas, emasnya umpama kok 10 suku, maka jangan mau menerima kalau belum ada 10 suku setelah barang tadi dibayar. Itu al-haqqu artinya yang benar alladhi yaitu barang ala rohini atas orang yang menggadekannya. Jadi andaikan yang megang barang tadi kok membalikkan barang yang digadekan itu harus penuh. Nah itu maksudnya begitu, nggak boleh dikurangi. Nah itu begitu. Faslun fi hijris safihi di dalam melarang orang yang bodoh wal muflisi dan juga orang yang tidak paham tentang harta untuk diberikan daripada hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.